Yoi, terima kasih udah klik video ini dan semoga hari-hari kalian menyenangkan. Jadi film yang akan saya bahas kali ini ada sebuah film bajak laut yang tentunya pasti sudah pernah kalian lihat. Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl. Ya, gampangnya Pirates of the Caribbean pertama lah ya. Ya udah daripada kelamaan, langsung aja ke jalan ceritanya. Film berawal dari seorang anak perempuan bernama Elizabeth Swan yang menyanyikan sebuah lagu bajak laut karena Elizabeth sangat mengagumi bajak laut. Namun tiba-tiba ada seorang laki-laki tua bernama Gibbs yang mengingatkan Elizabeth bahwa jangan sembarangan menyanyikan lagu tersebut karena lagu itu dianggap akan menarik perhatian bajak laut. Namun ada seorang letnan bernama James Norrington yang menghiraukan itu dan membiarkan Elizabeth bernyanyi. Tak lama Elizabeth melihat adanya seorang anak laki-laki yang pingsan dan terapung di air, dan mereka pun menolong anak laki-laki tersebut. Ternyata di depan kapal mereka ada sebuah kapal yang hancur dan terbakar, dan Elizabeth pun melihat anak tersebut dan nama anak itu adalah Will Turner. Tak sengaja Elizabeth melihat kalung dari Will, dan Elizabeth pun sadar bahwa Will adalah seorang bajak laut. Melihat hal itu, Elizabeth pun menyembunyikan kalung tersebut agar Will tidak dibunuh para tentara di sana. Scenes pun berganti di mana kita melihat Elizabeth yang sudah dewasa, dan di sini ayah Elizabeth memberikan baju kepada Elizabeth karena ayah Elizabeth ingin mempertemukan Elizabeth dengan Letnan James. Kemudian ada seorang anak laki-laki dewasa yang memasuki sebuah istana dan ternyata dia adalah Will. Di sana Will memberikan sebuah pedang karena Will sekarang bekerja menjadi pandai besi. Dan Will pun bertemu Elizabeth dan di sini Will sudah jatuh cinta dengan Elizabeth. Dan akhirnya kita diperkenalkan seorang kapten bajak laut kebanggaan kita dengan lagu yang epik bernama Kapten Jack Sparrow. Namun di sana Jack ternyata hanya menaiki sebuah kapal kecil karena kapal dia yang bernama Black Pearl telah dicuri seseorang. Dan di sana Jack melihat para bajak laut yang sudah mati dengan hukuman gantung. Jack pun tiba di pelabuhan dan dia berniat mencuri sebuah kapal besar yang akan dia gunakan untuk menemukan kapal bernama Black Pearl yang dicuri dari dirinya. Namun di sana Jack malah terang-terangan mencuri kapal itu dan sudah jelas dia ketahuan oleh dua penjaga kapal tersebut. Kocak dah, bukannya diam-diam maling, ini malah langsung disamperin pak. Aneh. Beralih ke Elizabeth. Di sebuah perayaan Elizabeth pun bertemu James dan di sana James mengungkapkan perasaannya kepada Elizabeth. Namun karena baju yang Elizabeth pakai terlalu ketat, Elizabeth pun seketika tidak bisa bernafas dan pingsan. Oke, ke Jack Sparrow lagi. Di sana mereka bertiga mendengar ada yang terjatuh di laut, dan seketika Jack membuka pakaiannya dan menolong Elizabeth, dan di sana kalung Elizabeth pun tiba-tiba bergetar. Jack pun membawa Elizabeth ke daratan dan Jack bertanya dari mana dia mendapatkan kalung ini. Namun James tiba-tiba menangkap Jack karena Jack merupakan seorang bajak laut yang sangat terkenal. Dan James di sana sangat membenci bajak laut dan hukuman bagi seorang bajak laut adalah hukuman gantung. Namun Elizabeth membela Jack dan Jack melihat adanya kesempatan, Jack pun memanfaatkannya dengan menyandra Elizabeth. Bentar ya, di sini kan harusnya musiknya epic tuh, jeng jeng jeng. Cuman kan ini YouTube ya, nggak boleh ya. Jadi pakai musik seadanya aja, oke? Jack pun tak sengaja masuk ke sebuah gudang persenjataan, dan di sana dia memanfaatkannya untuk memotong borgol yang ada di tangannya. Namun tak lama Will datang, dan karena Will di sana juga membenci bajak laut, dia pun bertarung dengan Jack. Namun datanglah para tentara dan James yang langsung menangkap Jack dan membawanya ke penjara. Ya, nunggu hukuman gantung bagi Jack, Pak.
Di malam harinya datanglah seorang bajak laut yang menyerang Pulau Elizabeth, dan seketika Jack pun mengenali suara dari kapal itu. Ternyata itu merupakan kapalnya yang bernama Black Pearl, dan tiba-tiba orang-orang di penjara itu menceritakan kisah bahwa kapal Black Pearl adalah kapal yang menghabisi kapal-kapal lain dan tidak ada yang pernah selamat dari Black Pearl. Tanpa orang itu tahu bahwa Jack Sparrow lah kapten dari kapal Black Pearl tersebut. Anjay, ini orang konyol-konyol tapi sangar, Pak. Demen nih gue kalau ada tokoh yang kayak gini ya. Lanjut. Elizabeth pun dicari para bajak laut di sana tanpa alasan yang jelas. Dan bajak laut itu pun masuk ke istana Elizabeth dan Elizabeth pun ditangkap dan dibawa ke kapal Black Pearl. Di sana kita diperkenalkan kapten bernama Barbossa yang ternyata alasan dia menuju ke Pulau Elizabeth adalah karena sinyal dari kalung yang dipakai Elizabeth saat dia terjatuh waktu itu. Di sana saat Barbossa menanyakan nama Elizabeth, seketika Elizabeth tidak memberikan nama aslinya, namun dia mengatakan Elizabeth Turner, yang dimana nama Turner sebenarnya adalah nama Will, yaitu Will Turner. Karena Elizabeth tahu bahwa Barbossa mencari Will karena dia adalah pemilik kalung ini, dan Elizabeth di sana ingin melindungi Will agar Will tidak menjadi sasaran Barbossa. Namun saat menyerahkan kalung itu, Elizabeth tidak diturunkan ke pulaunya dan Barbossa sengaja membawa Elizabeth untuk dijadikan sebagai tumbal sebuah ritual untuk menghilangkan kutukan Barbossa dan anak buahnya. Will pun sadar bahwa Elizabeth telah diculik para bajak laut di sana, dan dia pun menghadap James, namun James berkata untuk tidak buru-buru dan memikirkan rencana yang matang terlebih dahulu. Namun Will karena sangat mencintai Elizabeth, dia pun ingin segera pergi dan dia pun membebaskan Jack karena Jack tahu kapal Black Pearl akan menuju kemana. Jack pun memiliki sebuah rencana untuk mencuri kapal di pulau ini. Jack dan Will pun pergi ke kapal yang besar untuk menarik perhatian para tentara, dan di saat tentara dan James ingin menangkap Jack dan Will, tiba-tiba Jack dan Will tidak berada di sana, dan ternyata Jack dan Will pun naik ke kapal yang ditinggal James dan pergi dari sana. James pun ingin mengikuti Jack dan menembakkan meriam ke kapal tersebut. Namun ternyata Jack telah merusak rantai kemudi di kapal James. Wah, ini sih keren, Pak. Will menceritakan masa lalunya kepada Jack, dan di sana Will ternyata tahu bahwa Jack mengenali ayahnya. Jack pun mengatakan bahwa dia memang kenal dengan ayah Will, dan Jack mengatakan bahwa ayah Will adalah seorang bajak laut yang hebat yang selalu dipanggil Bootstrap. Namun Will tidak percaya itu, karena bagi dia, ayahnya merupakan seorang saudagar, pria baik hati dan terhormat yang patuh terhadap hukum. Namun Jack tetap mengatakan bahwa ayah Will adalah seorang bajak laut. Will pun tidak terima dan dia pun menantang Jack. Lagian sok nantangin sih. Tapi kok saya jadi pemuja Jack Sparrow ya? Jack pun memberikan pemahaman tentang bajak laut kepada Will, dan Jack mengajarkan bagaimana menjadi bajak laut kepada Will. Sampailah mereka berdua di sebuah pulau bernama Tortuga. Di sana Jack mencari seorang laki-laki yang kita temui pertama kali bernama Gibbs, dan di sana Jack meminta Gibbs untuk mencarikan seorang anak buah untuk dia berlayar merebut kembali kapal Black Pearl-nya. Dan Jack juga mengatakan bahwa laki-laki di sana adalah anak dari Bootstrap. Di malam harinya di sebuah kapal Black Pearl, di sana Elizabeth makan bersama dengan Barbossa, dan Elizabeth pun mengambil sebuah pisau dan menusuknya ke dada Barbossa. Namun di sana Barbossa tidak kesakitan, dan ketika Elizabeth berjalan keluar, ternyata seluruh anak buah Barbossa dan Barbossa mengalami sebuah kutukan, di mana ketika terkena cahaya bulan, seketika mereka berubah menjadi tengkorak dan mereka tidak bisa merasakan apapun termasuk kematian. Dan alasan Barbossa mencari kalung Elizabeth adalah untuk menghilangkan kutukan Barbossa dan anak buahnya. Saat Jack dan anak buahnya terkena sebuah badai, Will tidak yakin bahwa Jack bisa menemukan sebuah pulau yang bahkan tidak ditemukan siapapun, dan menggunakan sebuah kompas yang bahkan tidak berfungsi. Namun Gibbs dengan tegas mengatakan bahwa Jack selalu tahu apa yang dia lakukan. Gibbs pun menyuruh Jack untuk menurunkan layar dan berhenti. Namun Jack mengatakan untuk terus maju karena kapal ini masih bisa bertahan. Kalau saya jadi Gibbs sih langsung ngomong, bertahan matamu, cok. Barbossa dan anak buahnya pun sampai ke tujuannya, dan di sana mereka membawa Elizabeth karena darahnya untuk dijadikan sebagai bahan ritual. Di kapal Jack, Will menanyakan kepada Gibbs bagaimana Jack bisa menemukan kompas aneh itu. Gibbs pun menceritakan kisah menarik dari Jack saat mencari sebuah harta karun di Pulau Kematian, bahwa dulu sebelum Gibbs bertemu dengan Jack, Jack adalah seorang kapten Black Pearl.
Dulu Jack merupakan seorang yang terbuka, dan karena itu juga dia selalu memberikan informasi sebuah harta karun kepada anak buahnya. Namun anak buah Jack mengkhianati Jack dan meninggalkan Jack sendirian di sebuah pulau. Namun Jack berhasil lolos dari pulau tersebut dengan aksi yang keren, dan masih memiliki satu peluru yang tidak akan pernah Jack gunakan kecuali untuk membunuh dalang pengkhianatan anak buahnya, yaitu Barbossa. Jack pun mendengar percakapan mereka berdua, dan Jack pun pergi bersama dengan Will untuk menyelamatkan Elizabeth, dan Jack berpesan bahwa ketika sesuatu terjadi, maka lakukanlah kodenya. Apa tuh maksudnya? Saat di perjalanan, Jack pun mengatakan arti kode itu, bahwa siapapun yang tertinggal akan ditinggalkan, dan itu merupakan sebuah hal yang biasa bagi seorang bajak laut. Di sana Jack dan Will pun menyaksikan sebuah ritual yang dilakukan Barbossa. Will pun ingin segera menyelamatkan Elizabeth, namun Jack menyuruh Will untuk menunggu saat yang tepat. Dan Will menanyakan hal tentang koin itu, namun Jack tidak menjawab dan memohon agar Will tetap di sini saja. Jack pun memulai aksinya, namun Will menyerang Jack dan membuatnya pingsan. Karena Will sadar bahwa Jack hanya memanfaatkannya dan kemudian meninggalkannya. Barbossa pun memulai ritualnya dengan darah Elizabeth. Namun ritual tersebut ternyata tidak berhasil, dan Barbossa pun menanyakan apakah William Turner adalah ayah Elizabeth. Namun Elizabeth mengatakan bukan, dan Barbossa menanyakan di mana anak yang berlayar 8 tahun lalu, pemilik asli kalung ini. Namun Elizabeth tidak menjawab, dan Barbossa pun memukul Elizabeth sampai pingsan. Dan seluruh anak buah Barbossa pun rusuh dan menyalahkan Barbossa karena ritual ini tidak berhasil. Di saat kerusuhan tersebut, Will pun datang dan menyelamatkan Elizabeth dan membawanya pergi dengan kapalnya dan meninggalkan Jack di sana. Padahal kan Jack yang pengen ninggalin ya, malah dia yang ditinggalin, Pak. Karma is real. Jack pun tertangkap, dan dia pun bertemu Barbossa. Barbossa pun mengatakan kalau dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama dengan meninggalkan Jack tanpa pikir panjang terlebih dahulu. Namun karena kecerdikan Jack, dia pun berhasil berunding dengan Barbossa dengan mengatakan bahwa dia tahu darah anak dari Turner yang sebenarnya. Jack dan Barbossa pun menemukan kapal Will, dan di sana Barbossa seketika mengejar kapal Will, dan semua awak kapal di sana pun melepaskan beban kapal mereka agar dapat menjauh dari Black Pearl. Namun karena Black Pearl merupakan kapal yang tercepat di dunia, Black Pearl pun dapat mengejar kapal Will dan Elizabeth dengan mudah dan langsung menyerang mereka. Karena serangan itu, Jack berhasil kabur dan Will malah terjebak di kapal yang akan tenggelam. Elizabeth dan semua temannya pun ditangkap Barbossa, dan Barbossa pun meledakkan kapal tersebut. Namun Will berhasil selamat, dan dia mengancam Barbossa dengan bunuh diri kalau Barbossa tidak melepaskan Elizabeth. Karena kalau Will mati, maka ritual kutukan Barbossa tidak akan pernah berhasil, dan Barbossa akan menjalani kutukan itu selamanya. Barbossa setuju dengan persyaratan Will, dan Barbossa meninggalkan Elizabeth dan Jack di sebuah pulau. Bangke, enak banget ya satu pulau sama cewek, Pak. Di sana Elizabeth mendengar kisah Jack yang meninggalkan pulau ini hidup-hidup, dan Elizabeth ingin Jack menemukan cara agar mereka berdua bisa selamat di pulau ini. Namun ternyata Jack bisa selamat di pulau tersebut karena di pulau tersebut banyak sekali stok minuman, dan karena itulah Jack tidak mati di pulau ini. Melihat hal itu, Elizabeth merasa kecewa akan semua kisah-kisah tentang Jack Sparrow yang terkenal selama ini. Keesokan harinya saat Jack terbangun, dia pun melihat bahwa gudang minuman dia dibakar Elizabeth. Karena kesal, Jack pun pergi meninggalkan Elizabeth. Namun Jack melihat kapal tentara untuk menjemput Elizabeth. Di dalam kapal Elizabeth, ayah Elizabeth tidak setuju untuk menyelamatkan Will. Namun Elizabeth berkata bahwa ketika James bisa menyelamatkan Will, Elizabeth akan menerima lamaran dari James. Mendengar hal itu, James pun setuju dan menunjuk Jack untuk menunjukkan arah menuju Black Pearl.
Singkat cerita, Jack dan para tentaranya pun sampai di tempat ritual. Dan di sana Jack seketika menghampiri Barbossa, dan Barbossa tidak percaya bahwa Jack bisa selamat lagi di pulau tersebut. Jack di sana mengatakan untuk tidak melakukan ritual dulu karena para tentara sudah berada di luar tempat ini. Dan apabila Barbossa melakukan ritual itu dan menjadi manusia seutuhnya, Barbossa akan dikeroyok tentara di luar tempat ini. Dan karena setelah melakukan ritual Barbossa akan menjadi manusia lagi, dia pun pasti akan langsung mati di tangan para tentara. Dan karena kecedikan Jack pun mengusulkan kepada Barbossa untuk membunuh semua tentara di sana terlebih dahulu. Karena dengan kutukan Barbossa dan anak buahnya tidak mungkin mati dan juga Barbossa dengan mudah akan mendapatkan 2 kapal untuk berlayar. Anjir, pinter bet ya. Mungkin ini tokoh karakter yang paling saya sukai dari semua film, Pak. Lanjut, di sana Jack mempersilahkan Barbossa untuk membunuh Will, namun di saat yang tepat. Mendengar kata-kata Jack, Will pun mengerti maksud dari kata-kata Jack. Lebih nggak sih kalau saya bilang keren? Tapi emang keren, Pak. Karena Will tahu maksud Jack, dia pun bersandiwara dengan Jack agar Barbossa percaya kepada Jack. Barbossa pun setuju dengan pendapat Jack, dan Barbossa meminta seluruh anak buahnya untuk menyerang kapal tentara itu. Karena seluruh anak buah Barbossa sudah pergi, Jack pun seketika menyerang Barbossa dan memberikan pedang kepada Will untuk membantunya. Ini harusnya backsoundnya epic, Pak. Jering, tapi ya biasa YouTube. Jadi ya yang seadanya aja, oke? Saat Jack tertusuk, ternyata di sini Jack juga mengalami kutukan yang sama dengan Barbossa. Karena sebelumnya dia mengambil medali itu agar dia juga mengalami kutukan untuk melawan Barbossa. Karena dengan tubuh manusia, Jack tidak mungkin bisa mengalahkan Barbossa. Di sana Jack melihat Will yang akan menjalankan ritual itu dengan darahnya. Dan seketika Jack mengoleskan darahnya ke medali tersebut, kemudian menyerahkannya ke Will agar Jack dapat kembali ke bentuk manusia. Namun Barbossa ingin menembak Will, tetapi Jack menembak Barbossa terlebih dahulu dengan 1 peluru dia. Barbossa pun menganggap bahwa tembakan Jack sia-sia karena Barbossa tidak akan pernah mati. Namun di sana Will sudah mengoleskan darahnya ke medali itu bersama dengan medali Jack. Dan seketika Barbossa pun mati karena dia sudah kembali menjadi manusia namun tertembak peluru dari Jack. Dan semua anak buah Barbossa pun juga menjadi manusia dan karena sadar bahwa mereka tidak akan abadi, mereka pun menyerah. Elizabeth dan Will pun meminta maaf kepada Jack atas perlakuan mereka ke Jack selama ini. Dan keesokan harinya di Pulau Elizabeth, Jack pun akan dihukum gantung di sana. Namun di sana Elizabeth dan Will menyelamatkan Jack dari hukuman gantung itu. Namun mereka terkepung, dan di sana Elizabeth membela Will dan Jack, dan Elizabeth mengatakan bahwa dia juga mencintai Will. Jack pun seketika berpamitan dan pergi dari sana karena dia melihat burung beo peliharaan anak buah Jack. Dan cerita pun tamat dengan keromantisan Will dan Elizabeth dan kembalinya Kapten Jack Sparrow ke kapal Black Pearl. Film ini mengajarkan kita untuk tidak pernah menyerah mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Dan apabila kita tulus mencintai seseorang, kita harus bisa melihat bagaimanapun keadaan dia, walaupun hanya seorang pandai besi. Jadi begitulah cerita dari film Pirates of the Caribbean pertama menurut pandangan saya. Jadi apabila ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Dan kalian bisa tulis di kolom komentar apa kekurangan dari saya, dan saya akan mencoba memperbaiki itu. Terima kasih sudah menonton, and see you the next video. Bye bye.